Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, dalam sejarah dunia, ada pemimpin yang dikenal hanya karena kekuasaannya, dan ada juga pemimpin yang dikenang karena keberaniannya melawan arus. Di tengah-tengah dunia yang terjajah, dengan kebijakan barat yang dominan, ada satu sosok yang bangkit. Seorang raja yang berani berdiri tegak, melawan kekuatan besar yang tak pernah terbayangkan. Dalam kisah yang penuh dengan perjuangan, darah, dan keberanian, kita akan mengenal seorang pemimpin yang menjadi mimpi buruk bagi Barat dan simbol perjuangan bagi umat Islam. Inilah kisah Raja Faisal bin Abdul Aziz, sang raja yang berani menantang dunia. Namun, mengapa seorang raja yang dikenal baik di dunia Islam bisa menjadi musuh utama bagi Amerika Serikat dan Israel? Apa yang membuatnya berani mengambil langkah yang mengguncang dunia? Dan mengapa akhirnya kehidupan Raja Faisal berakhir tragis dengan kematiannya yang penuh misteri? Temui jawaban dalam video ini. Sahabat Islam, Raja Faisal bin Abdul Aziz lahir pada tahun 1906, anak ketiga dari Raja Abdul Aziz, pendiri kerajaan Arab Saudi. Sejak kecil, Faisal dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Dididik dalam lingkungan religius yang kuat, ia hafal Al-Quran sejak usia muda dan memiliki kecerdasan luar biasa yang mengimbangi ketenangannya. Meski pendiam, Faisal dikenal tegas dan berprinsip, nilai-nilai yang kelak menjadikannya pemimpin yang dihormati. Pada tahun 1964, setelah melalui konflik internal dengan saudara-saudaranya dalam kerajaan, Faisal akhirnya naik tahta menggantikan Raja Saud. Di bawah kepemimpinan Faisal, Arab Saudi mulai merasakan perubahan besar. Ia bukan hanya seorang raja, tapi juga seorang simbol perlawanan terhadap hegemoni Barat yang selama ini mempengaruhi negara-negara Muslim. Raja Faisal tak ragu untuk mengkritik keras Zionisme dan pendudukan Israel di Palestina. Ia menjadikan Palestina sebagai fokus utama kebijakan luar negerinya. Dalam pidatonya di PBB pada 1974, Faisal dengan lantang berkata, "Kita semua adalah Palestina, dan Palestina tidak akan pernah dijual hanya demi minyak atau dolar." Faisal menyerukan kepada dunia Islam untuk bersatu melawan penindasan terhadap Palestina. Ia membentuk aliansi kuat dengan negara-negara Muslim lainnya. Dan pada KTT Islam di Rabat, ia menekankan pentingnya solidaritas Islam. Ia juga mendorong pemboikotan produk-produk Barat yang mendukung Israel. Sahabat Islam, tepat pada 1973, dunia dikejutkan oleh perang Yom Kippur antara Mesir dan Suriah melawan Israel. Ketika Amerika Serikat dan negara-negara Barat memberikan dukungan besar untuk Israel, Raja Faisal mengambil langkah berani yang mengguncang dunia, embargo minyak terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Keputusan ini membuat harga minyak meroket hingga 400% dan memicu krisis energi global. Negara-negara Barat yang selama ini menganggap Arab Saudi sebagai sekutu utama mereka, kini terjepit. Antrian panjang di SPBU, krisis energi melanda Eropa dan Amerika Serikat. Dunia baru sadar bahwa negara-negara Islam, khususnya Arab Saudi, memiliki kekuatan besar yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Raja Faisal berkata dengan tegas, "Jika kalian terus mendukung Israel, maka kami akan menutup keran minyak. Kami tidak takut. Kami bertawakal pada Allah." Langkah-langkah Faisal yang berani menjadikannya musuh nomor satu bagi Barat. Dalam dokumen yang kemudian dideklasifikasi oleh CIA, Faisal disebut sebagai unsur tak terduga dalam geopolitik Timur Tengah. Henry Kissinger, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat itu, bahkan menyebut embargo minyak Faisal sebagai ancaman strategis global. Raja Faisal menjadi figur yang mengganggu bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, dan kekuatannya membuat banyak negara Barat mulai mencemaskan kestabilan ekonomi mereka. Tindakan tegas Faisal membuatnya menjadi figur yang dihormati di dunia Arab, namun juga dicap sebagai ancaman oleh Barat. Sahabat Islam, pada 25 Maret tahun 1975, Raja Faisal dibunuh oleh keponakannya sendiri, Pangeran Faisal bin Musaid, pelaku yang baru saja kembali dari Amerika Serikat. Memasuki ruang pertemuan kerajaan tanpa pemeriksaan ketat dan menembak Faisal di kepala. Ada dugaan bahwa pembunuhan ini merupakan konspirasi yang lebih besar, mungkin melibatkan kekuatan asing yang merasa terancam oleh kebijakan Faisal yang berani. Setelah kejadian tersebut, ia hanya mengucapkan satu kalimat, "Saya melakukannya karena dendam pribadi." Namun, banyak yang meragukan alasan tersebut. Kematian Faisal terjadi pada waktu yang sangat sensitif,
setelah embargo minyak dan pidatonya yang menentang Israel. Beberapa pihak percaya ada kaitan antara pembunuhan ini dengan tekanan internasional yang dihadapi oleh Faisal. Walaupun Raja Faisal telah meninggal, warisannya tetap hidup dalam perjuangan Palestina, solidaritas dunia Arab, dan kemandirian ekonomi negara-negara Islam. Raja Faisal tidak hanya dikenang sebagai raja yang memimpin Arab Saudi, tetapi juga sebagai simbol perjuangan yang tak kenal takut dalam melawan penjajahan dan imperialisme. Di Palestina, nama Raja Faisal terus dikenang sebagai pejuang sejati. Banyak jalan di Gaza dan Ramallah yang dinamakan King Faisal Street, sebuah penghormatan terhadap perjuangannya. Sahabat Islam, Raja Faisal mungkin telah meninggalkan dunia ini, namun semangat dan perjuangannya tetap hidup dalam setiap langkah umat Islam. Ia menunjukkan pada kita bahwa keberanian untuk berdiri tegak demi keadilan, meskipun menghadapi kekuatan terbesar di dunia, adalah warisan yang tak ternilai. Ia adalah simbol dari keberanian yang tak kenal takut, keberpihakan kepada yang tertindas, dan semangat persatuan yang tak bisa dipatahkan. Meskipun hidupnya berakhir dengan tragis, perjuangannya tetap membekas dalam sejarah. Apa yang diajarkan Raja Faisal kepada kita adalah bahwa keberanian sejati tidak hanya dilihat dari seberapa besar kekuatan yang kita miliki, tetapi dari seberapa besar keyakinan kita untuk memperjuangkan kebenaran. Dalam setiap langkah yang kita ambil, kita bisa mengingatnya seorang raja yang tak hanya memerintah, tetapi juga menginspirasi dunia untuk tidak takut melawan ketidakadilan. Semoga kisah Raja Faisal menginspirasi kita semua untuk tetap teguh, berani, dan terus berjuang demi kebaikan. Sebagai umat Islam, mari kita lanjutkan perjuangan untuk keadilan dan persatuan yang ia wariskan. Jika sahabat Islam tertarik dengan sejarah seperti ini, klik like, tekan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, dan tulis di komentar. Apakah keberanian Raja Faisal dalam melawan kekuatan dunia barat dapat menjadi pelajaran bagi kita hari ini? Di tengah tantangan global yang serupa? Atau apa yang bisa kita lakukan untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran seperti yang ia lakukan? Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.